Thank you, far too kind. Yeah. Ready? Hai sobat kawan belajar, kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak Bapak hari ini? Tentunya semua pasti sehat. Nah, berhubung dalam masa pandemi COVID-19, maka pembelajaran kita lakukan secara PJJ atau daring atau pembelajaran jarak jauh. Bapak mau tanya nih, hari ini tadi makan apa? Ada yang makan buah? Ada yang suka buah? Misal tadi makan apel, ada yang makan pisang. Kalau pisang kira-kira pohonnya mati semua, bagaimana? Ayo, bagaimana? Tentu benar sekali. Tumbuhan supaya tetap ada, maka mereka harus berkembang biak. Ada yang tahu apa itu berkembang biak? Mau tahu? Mau tahu atau mau tahu banget? Oke, kalau mau tahu, ikuti penjelasan Bapak berikut ini ya. Tumbuhan berkembang biak dengan dua cara. Cara yang pertama dengan cara vegetatif. Vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan secara tidak kawin. Yang kedua adalah generatif. Generatif adalah perkembangbiakan secara kawin. Biakan secara vegetatif dibagi menjadi dua. Yang pertama, vegetatif alami. Vegetatif alami adalah perkembangbiakan pada tumbuhan tanpa dibantu oleh manusia. Yang kedua, perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan tumbuhan secara tidak kawin dibantu oleh manusia. Untuk lebih jelasnya, anak-anak Bapak ikuti ya penjelasan Bapak. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dapat terjadi melalui beberapa cara. Cara yang pertama melalui membelah diri. Nah, membelah diri itu dapat terjadi pada tumbuhan bersel satu. Contohnya apa ya? Apa ya kira-kira? Betul, adalah ganggang hijau. Yang kedua, melalui spora. Nah, spora itu bentuknya sangat kecil. Karena bentuknya sangat kecil, maka dapat dilihat melalui mikroskop. Kira-kira tahu contohnya apa? Apa ya? Nah, betul. Jamur dan tumbuhan paku. Cara yang ketiga dengan cara akar tinggal. Coba, siapa yang tahu akar tinggal itu seperti apa? Nah, akar tinggal adalah akar yang menjalar di dalam tanah. Contohnya apa ayo? Ada di tanam biasanya di depan rumah, di kebun. Nah betul, contohnya adalah jahe, lengkuas, temulawak, temu kunci. Kita lanjut yang berikut. Umbi batang, umbi akar, dan umbi lapis. Kira-kira anak Bapak tahu nggak apa itu umbi? Tahu? Kalau nggak tahu, sini Bapak jelaskan. Umbi adalah organ pada tumbuhan yang mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Kita bahas mulai dari umbi batang. Umbi batang dapat kita temukan pada tanaman apa ya? Betul, kentang dan talas.
Kentang dan talas itu batangnya berada di dalam tanah, sehingga disebut sebagai umbi batang. Yang kedua adalah umbi lapis. Umbi lapis dapat kita temukan pada tanaman apa? Ayo, biasa ibunya kalau masak, kalau dikupas mengeluarkan air mata. Apa ayo? Iya, betul. Bawang merah, bawang bombay, bawang putih. Kita kupas bawang merah, dikupas, lalu terlihat lapisan-lapisannya, maka disebut sebagai umbi lapis. Yang ketiga adalah umbi akar. Disebut umbi akar karena akarnya di dalam tanah, maka disebut sebagai umbi akar. Tanaman apa ayo yang bisa berkembang biak dengan umbi akar? Iya, betul. Contohnya lobak, wortel. Nah, sampai di sini sudah mengerti kan? Bapak yakin semuanya pasti mengerti. Berikutnya adalah geragi atau stolon. Nah, coba anak-anak Bapak, siapa yang tahu geragi atau stolon? Sini, Bapak jelaskan. Geragi atau stolon adalah akar yang menjalar di atas tanah. Contoh tanamannya pasti semua tahu. Biasanya dimakan, rasanya asam-asam dikit, warnanya merah. Apa? Nah, betul, stroberi. Selain stroberi juga ada arbai. Berikutnya tunas. Tunas terbagi menjadi dua. Ada tunas akar, ada tunas daun. Tapi tunas itu apa? Tunas adalah calon individu baru yang tumbuh di samping induknya. Contoh tanamannya apa? Contoh tanaman yang bertunas, kita mulai dari tunas akar ya. Yang tunas akar itu tebu, pisang, dan bambu. Kalau tunas daun, sukun, cemara, dan cocor bebek. Kira-kira anak-anak Bapak dari awal tadi sampai akhir ini ada pertanyaan? Bapak yakin semuanya pasti sudah mengerti. Kita ulang sedikit ya. Tadi kita sudah membahas mengenai vegetatif alami pada tumbuhan. Yang pertama ada membelah diri. Yang kedua ada spora. Yang ketiga adalah akar tinggal. Yang keempat umbi batang. Yang kelima umbi lapis. Yang keenam umbi akar. Yang ketujuh geragi atau stolon. Yang kedelapan adalah tunas. Sampai di sini dari awal sampai kita bahas yang terakhir tunas, mudah-mudahan semua mengerti.